wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para asatir wa asatidah yang saya banggakan, teman-teman sekalian. Pertama, di atas yang paling utama, mari kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat sehat, nikmat sempat, serta nikmat umur sehingga kita bisa sama-sama hadir di acara yang meriah ini. Salawat berlimpahkan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah, dari zaman naik onta klasik sampai zaman naik inovagenik, dan dari zaman Utsman bin Affan sampai zaman saudara-saudariku yang rupawan. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, wajahnya cerah-cerah, wajahnya sumringah dan indah. Ini pertanda bahwa saudara-saudaraku adalah orang-orang yang ahli ibadah, ibadah yang istiqomah, yang mudah-mudahan bisa jadi ahlul jannah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema, yaitu pentingnya ilmu bagi kehidupan kita dan keutamaan membaca Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui, ilmu memiliki peran penting dalam perjalanan hidup kita. Karena dengan ilmu kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dengan ilmu juga kita akan lebih mantap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus menyadari bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap umat muslim dan muslimah. Ada peribahasa mengatakan, tanpa agama hidup akan menjadi buta, dan jika tanpa ilmu hidup akan menjadi pincang. Peribahasa tersebut menekankan pentingnya ilmu agama dan pentingnya ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan, seorang tidak akan mengetahui kemajuan-kemajuan yang terjadi sekarang. Sedangkan tanpa ilmu agama, seseorang akan mudah terpengaruhi oleh hal-hal negatif yang tentunya merugikan diri sendiri dan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilmi darajah. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam kehidupan sehari-hari kita sudah mengetahui bahwa orang yang beriman dan berilmu memiliki kedudukan yang terhormat dalam masyarakat dan dijadikan panutan, sampai-sampai Rasulullah SAW pernah berkata, tidurnya orang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Bahkan walaupun kita susah mencerna ilmu, kita tetap kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena niat tulus dalam mencarinya. Bu? Sampai hari ini kita tetap punya kewajiban mencari ilmu. Kumpul aja di pengajian, kagak ada ruginya kita ngaji, mau bisa atau kagak. Ntar ada orang mati dalam kubur, Bu. Ada orang meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, ditanya sama malaikat munkar nakir duluan. Man rabbuka, kagak nyaut itu orang, diem aja. Waman nabiyuka, kagak nyaut lagi, munkar sampai kekesalan. Kir, gantian lu yang nanya kali. Dia mah orang CS-nya, Bu, gak apa-apa, karkir-karkir aja. Siap, Kar.
OTW berangkat. Tuh nakir nanya kagak dijawab juga. Man rabbuka, kagak sanggup lagi. Ini malaikat sampai pegel nanya. Akhirnya laporan sama Allah, ya Rabb, mohon maaf, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya nanya kagak dijawab-jawab pertanyaan saya. Kata Allah, malaikat, siapa yang lu tanya? Coba kenalin. Lihat KTP-nya. Si Elang tahu nih mah. Ya kenal. Dari periksa hidupnya, ternyata ibu semasa hidupnya ini orang ngajinya getol banget. Ustazahnya belum datang, dia datang duluan. Temennya belum datang, dia nyampe duluan. Speaker belum dihidupin, dia hidupin duluan. Mic belum dicolok, dia colok duluan. Ampar belum digelarin, dia gelarin dulu. Ternyata ngajinya getol. Cuma ada cumanya nih. Diajarin sama ustazahnya kagak paham-paham, tapi ngajinya rajin. Diajarin sama gurunya kagak ngerti-ngerti. Ngaji dari muda sampai tua masih bebel aja bebel, kagak bisa apa-apa. Kata Allah, malaikat, lu jangan tanya yang model begituan. Percuma lu tanya orang ngajinya kagak paham-paham. Kata malaikat, terus apain ya Allah? Udah bebasin pertanyaan kuburnya, dapat yang namanya muhtafar, keringanan dispensasi dari Allah, bebas pertanyaan kubur. Timbang gara-gara ngajinya Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu, sebagaimana sabdanya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap umat muslim dan muslimat. Bapak, ibu, om, tante, adik, muslim bukan? Karena kita seorang muslim, maka kita wajib menuntut ilmu. Berapapun usianya, masih muda ataupun sudah tua, kita tetap wajib menuntut ilmu. Saya punya kata-kata mutiara yang cocok dengan kata-kata saya tadi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Kita akan menjadi pribadi dan generasi berkualitas dengan ilmu dan wawasan yang luas. Oleh karena itu, bersemangatlah dalam menuntut ilmu seperti kita bersemangat saat mendapat mainan baru. Kita jaga api semangat itu dengan disiplin dan ketekunan. Sukses itu tidak mudah, apalagi istiqomah. Harus bismillah, pada Allah kita pasrah. Bersusah payah, melawan rasa gundah, melawan rasa lelah, bertahan walau tak betah. Tidak mudah goyah, tidak terbawakan yang salah. Semangat tidak pantang menyerah, terus melangkah. Thalabul ilmi fi sabilillah. Hadirin rahimakumullah, dengan ilmu, ibadah yang kita lakukan pun tidak sia-sia. Sebab banyak ibadah karena tidak dengan ilmu menyebabkan ibadahnya sia-sia, tidak berbuah pahala dunia akhirat. Sebagai contoh, sholat yang tidak dengan ilmu, imamnya cepet banget. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Bismillah, kuliah kafirun lakum binukum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, amin, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Beres takawe aki-aki arutah. Abah kunaon bah? Aing mabok Fatihah gancang teuing. Asalna aing cangkeng imam setan, aing ruku sia sujud, aing sujud sia beres, nyeri-nyeri awak aing udak-udak sia. Makanya salat itu harus dengan ilmu agar berbuah pahala dunia dan akhirat. Termasuk mengaji juga sangat penting. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Oh iya, apakah teman-teman di sini rutin bertadarus? Pasti ada yang jawab sering, ada yang jawab kadang-kadang, dan ada pula yang jawab jarang.
Pertanyaan saya yang jarang ini, berapa kali membaca Al-Quran dalam 1 tahun? Mudah-mudahan tetap sering dan tidak lalai dengan Al-Quran ya. Karena sejatinya Al-Quran adalah sahabat yang benar-benar akan menolong kita di hari pembalasan nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Yang artinya, bacalah Al-Quran karena dia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya di hari kiamat nanti. Hadirin rahimakumullah, sebaik-baiknya teman di dunia, suatu hari nanti mereka bisa saja meninggalkan kita. Sebaik-baiknya sahabat sehati dan seperjuangan, suatu hari nanti mereka bisa saja meninggalkan kita. Mereka bisa saja meninggalkan kita karena mungkin mereka sudah memiliki teman yang baru, kebahagiaan yang baru, atau mungkin karena memang ajalnya sudah tiba. Tetapi Al-Quran tidak demikian. Al-Quran adalah sebaik-baiknya sahabat yang menjadi penyejuk hati di dunia, menjadi penerang dan sahabat di alam kubur, dan menjadi penolong kita semua di hari kiamat nanti. Tadarus artinya tidaklah sekedar membaca Al-Quran, melainkan meneliti, menelaah, mempelajari, serta menyelami isi kandungan Al-Quran. Agar pahalanya lebih maksimal, amalan ini harus kita mulai dengan niat yang tulus hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, dalam bertadarus kita harus memerhatikan adab-adabnya, mulai dari membaca ta'awuz dan basmalah, berwudu dan membersihkan tempat bertadarus, menghadap kiblat, serta membacanya secara tartil. Karena bertadarus adalah membaca Al-Quran secara bersama-sama, maka ada pihak yang menyimak dan ada pula pihak yang membaca. Ketika kita sedang menyimak, janganlah bercanda gurau, melainkan dengarkanlah baik-baik sembari memeriksa kesalahan bacaan. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmatnya. Lalu apa saja keutamaan membaca Al-Quran? Bertadarus adalah salah satu ikhtiar kita untuk meraih pahala dan menggapai ketakwaan. Dengan bertadarus kita akan mendapatkan pahala, rahmat, serta menjadikan Al-Quran sebagai penolong kita semua di hari kiamat nanti. Selain itu, membaca Al-Quran secara bersama bakal melatih kita untuk lebih lancar membaca serta cinta kepada Al-Quran. Laksana dinding yang kotor oleh lumpur, karena seringnya kita membaca Al-Quran akan menyirami hati kita hinggalah bersih. Al-Quran adalah kalamullah, maka tentunya Allah akan mencurahkan kasih sayangnya kepada siapapun yang menjadikan Al-Quran sebagai panduan dan pedoman hidupnya di dunia dan akhirat. Ada banyak kebaikan dan hikmah yang bisa kita petik dari bertadarus Al-Quran. Mari kita manfaatkan kesempatan yang singkat ini untuk menambah amal-amal kebaikan, dan semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhum ma nasih
warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura. Allahumma zakirna minhum ma nasina wa allimna minhum ma zahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Kepada Allah, mari kita sama-sama memohon ampun. Sebelum pidato ini ditutup, ada pantun. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, mohon jangan dilaporkan ke polisi. Ka pasar mele ragajina tinggal dua. Boga budak pinter ngaji, nureus pasti kolotna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kiandra Aufa Azhar.